Kita akan belajar bersama mengenai Gematria Ibrani. Apa itu Gematria Ibrani? Sebentar kita akan mendalaminya. Kok bisa sih pada zamannya Yesus itu ada 4 bahasa? Dari mana awal mulanya? Bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani, bahasa Latin yang kemungkinan keempatnya ini dikuasai oleh Rasul Paulus yang tadi saya cerita. Saya akan bicara mengenai Israel dahulu. Namanya juga introduction. Kalau nggak dikasih introduction, Anda nggak ngerti nanti. Yang penting sejarahnya dulu. Nanti mempelajari kematriannya itu nanti pelan-pelan. Karena ilmu ini panjang sekali. Israel adalah Am Segulah, the chosen people. Tapi ada satu masa, Tuhan memukul bangsa pilihannya sendiri dan dibiarkan kalah. Dan Tuhan bahkan membiarkan tempat kudusnya yaitu Bait Allah di Yerusalem itu dihancurkan oleh seorang yang bernama Nebukadnezar. Kalau Anda bicara tentang Nebukadnezar, kalau bukan Tuhan yang berencana, emang dia bisa mengalahkan bangsa pilihannya Tuhan yang disebut dengan bangga sekali oleh orang Israel. Anahnu am segula. We are the chosen people. Tapi ada satu masa ketika orang Israel itu memberontak, tidak setia kepada Tuhan, Tuhan membiarkan bangsa Israel ini hancur. Ketika Salomo mati, Israel menjadi 2 bagian, yang utara dikuasai oleh dinasti keturunan Yusuf, yang selatan tetap dikuasai oleh dinastinya Daud, yang utara ini jahatnya luar biasa, dibiarin Tuhan hilang, biar aja 10 suku hilang, tinggal 3 suku yang di selatan, tapi yang di selatan pun nggak setia. Akhirnya Tuhan pun juga menghukum mereka dengan kekuatan dari utara, kekuatan dari Babilonia. Ring the bell, ring the bell. Kenapa kok Babilonia? Ya, kenapa? Kok yang mengalahkannya itu adalah seorang yang bernama Nebukadnezar? Kenapa Nebukadnezar bisa memiliki kekuatan yang sedemikian? Sebab dia cucunya Nimrod. Dan Nimrod namanya itu ditulis di depannya sejarahnya Abraham. Jadi Anda harus alert. Kenapa kok Musa itu bicara tentang Nimrod dulu, baru dia bicara tentang Abraham. Karena Nimrod harus disebut lebih dahulu, baru Abraham. Karena Nimrod ini yang disebut sebagai seorang emperor yang pertama. Nanti saya akan membahas tentang Nimrod ini tanggal 17 Juli, Rabu, di Circle Indonesia. Nanti Anda bisa ikut. Cucunya Nimrod, keturunannya Nimrod ini mengalahkan bangsa pilihan Tuhan dan kemudian membawa orang Israel itu ke Babilonia dalam pembuangan selama 70 tahun. Ternyata ini memiliki latar belakang yang luar biasa untuk perjanjian baru. Pada tahun 586 sebelum Masehi, bangsa pilihan Tuhan yang luar biasa itu pada dinasti Daud dan Salomo. Tapi kemudian mereka menjadi miskin, semiskin-miskinnya menjadi bangsa buangan di Babilonia pada tahun 586 selama 70 tahun. Tapi dari situ ada suatu interaksi. Orang Israel, orang Yahudi yang dari dinasti Daud, suku Yehuda, itu kan dibawa ke Babel. Dari situ mereka berinteraksi dengan orang-orang Yunani. Wow, ya. Jadi kalau kita ditanya, dari mana Plato mengerti mengenai tulisan-tulisan Musa? Ketika orang-orang Yahudi dibuang ke Babel dan mereka berinteraksi dengan orang-orang Yunani, ini menurut kesaksian dari Daniel. Jadi rencana Tuhan itu ada banyak segi. Bukan cuma dibuang saja, tetapi Tuhan membiarkan orang Israel itu berinteraksi dengan bangsa-bangsa kafir yang lain. Nah, Tuhan itu kadang-kadang aneh. Bukan cuma bangsa pilihannya saja yang diberikan hikmat, tapi Tuhan juga memberikan hikmat kepada bangsa-bangsa kafir. Contohnya apa? Bangsa Babilonia, bangsa Yunani yang terkenal dengan pemikiran filsafatnya. Nah, di sini mereka berinteraksi, maka kemudian Plato mengerti tulisan Musa,
kemudian Theophrastus of Erexos bisa mengidentifikasi bahwa orang Yahudi Jews, a nation of philosopher, dari mana mereka berinteraksi. Ternyata ini menjadi pijakan awal dari hubungan antara orang-orang Yunani dengan orang-orang Yahudi. Kemudian nanti ketika zamannya Alexander Agung, nah ini kan cerita sudah turun-temurun, dia datang. Nah, ketika dia datang nanti ada dinasti Seleukus, nanti Raja Ptolemeus itu menyuruh orang-orang Yahudi menerjemahkan tulisan Musa itu ke dalam bahasa Yunani, Septuaginta. Nah, baru dari sini nyambung. Kalau orang Israel nggak pernah dibuang ke Babel, mungkin mereka nggak pernah berinteraksi. Kadang-kadang Tuhan itu aneh. Seperti ceritanya Naomi. Naomi dengan suaminya Elimelek dibikin kelaparan di suatu kota yang namanya Bethlehem. Dibikin kelaparan. Supaya mereka kemana? Supaya mereka ke Moab. Kenapa mereka harus ke Moab? Supaya mereka menjemput satu perempuan yang namanya Ruth. Supaya Ruth orang Moab yang dilarang di Israel untuk menjadi bagian dari jemaat Israel itu menjadi bagian dari bangsa pilihan Tuhan. Nah, kadang-kadang cuma jemput Ruth doang dibikin kelaparan di Bethlehem. Untuk berinteraksi dengan orang-orang pintar di Yunani, orang Israel dibuang ke Babel. Ini menurut catatannya Daniel, disitulah mereka berinteraksi. Nah, kadang-kadang Tuhan itu nyuruh kita muter-muter, jadi jangan marah kalau Tuhan nyuruh kita muter-muter, pasti ada ending yang baik. Jadi di sini, sekarang kita dapat mengerti. Justinus Martir pada abad kedua tidak asal bicara. Karena memang Plato terinspirasi oleh tulisan-tulisan Musa. Yang tentu saja tulisan Musa ini jauh lebih tua daripada zamannya Plato sendiri. Ini tadi yang saya ngomong. Matius 15 ayat 1. Datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. Bahasa Yunaninya Grammateus. Kalau ini Grammateus, sama enggak? Kalau saya ngomong Gematria, Grammateus. Gematria, Grammateus. Bahasa Ibrania Soferim, penghitung. Ahli hitung, ahli matematika. Maka kalau saya membaca di sini, tote prosekontai to iusu hu apo hierosolumon grammateis. Jadi di sini terjemahannya kan ahli Taurat. Ini kata terjemahan bahasa Indonesia, tapi kalau saya artikan, boleh nggak saya ngomong? Yesus sedang bertemu dengan ahli matematika. Bisa kan? Iya kan? Jadi ini terjemahan. Tapi kalau kita baca bahasa aslinya, beda lagi. Karena Sofrim ahli hitung, Grammateus hubungannya dengan gematria. Maka ilmu gematria menjadi ilmu yang sangat penting dalam mengerti tentang kitab suci Torah. Jadi kalau belajar Torah jangan membaca naskah bahasa terjemahan Indonesia maupun bahasa Inggris. Walaupun itu terjemahan terbaik sekalipun Anda akan terkurung pada terjemahan itu saja. Padahal kitab Torah itu memiliki 70 wajah yang dimana kalau Anda muter-muter segala urusan akan ada di dalamnya. Jadi Sofrim adalah seorang ahli gematria Ibrani. Saya kalau ngomong begini, Anda jangan menganggap saya itu merendahkan para pemikir Yunani. Enggak. Saya hanya bicara tentang timeline. Bahwa timeline filsafat Ibrani itu jauh lebih tua daripada filsafat Yunani. Ya, demikianlah. Musa menulis kitab Torah dan itu adalah pewahyuan dalam huruf, bukan pewahyuan dalam kata, bukan pewahyuan dalam kalimat, tapi pewahyuan dalam huruf. Nah ini ada Sefer Yetzirah, akan banyak membahas tentang huruf-huruf dan angka-angka. Ini adalah ilmu tersendiri, buku pegangan bagi orang-orang yang belajar tentang gematria. Jadi di sini huruf Ibrani itu ada 22, setiap huruf itu memiliki nilai-nilai angka, memiliki kode-kode. Alef adalah lambang bagi Elohim, lambangnya kepala sapi. Aluf, aluf itu artinya champion, yang kuat, the winner. Makanya ini menjadi lambang bagi Elohim.
nilainya 1. Bet nilainya 2, Gimel nilainya 3, dan seterusnya. Nanti untuk nilai-nilai perinciannya Anda ikuti di channel YouTube saya. Ini adalah bentuk-bentuk penulisan kursif, tulisan tangan, dan yang cetak. Ini kursif. Dan perubahan-perubahannya, ini banyak sekali ada di internet. Nanti Anda pelan-pelan mempelajari perubahan antara huruf paleo sampai yang huruf balok yang diperkenalkan oleh Esra. Di sini ada perubahan bagaimana Alef itu berubah dari Paleo Hebrew ke Middle Hebrew, kemudian Late Hebrew ketika pembuangan di Babel, bentuk Alefnya kayak begini, Alef modern bentuknya kayak begini. Tapi yang mula-mula itu seperti huruf hieroglif, seperti hurufnya Mesir. Kok seperti hurufnya Mesir sih? Karena Musa sekolahnya di mana? Musa sekolahnya di Mesir. Dan di Mesir pernah ada seorang filsuf yang hebat, cucu dari Abraham. Siapa dia? Yusuf. Yusuf adalah orang paling pinter pada zamannya. Dan dia memiliki kekuasaan kedua di Mesir. Kita bayangkan kalau dia orang paling pinter di Mesir, dia punya institusi pendidikan, dia punya library. Di sini Pastor Sony dan Ibu Anne adalah orang-orang yang suka pendidikan kan? Maka beliau ini memiliki cita-cita bagaimana memiliki suatu institusi pendidikan. Termasuk komunitas ini adalah untuk memberikan edukasi-edukasi tentang Alkitab. Nah, ini baru Pastor Sony, ya. Bagaimana dengan Yusuf yang memiliki kekuasaan nomor 2 di satu negara? Ya gampang saja dia untuk membuat suatu institusi pendidikan dan library. Makanya tulisannya Musa, huruf-hurufnya juga seperti huruf Mesir. Karena Musa sekolahnya di Mesir, ketika dia sekolah di situ, dia sudah memiliki warisan hikmat dari nenek moyangnya 400 tahun sebelumnya, yaitu Yusuf, putra Yakub, cucunya Abraham. Jadi kalau huruf ini memang sudah ada sejak sononya, seperti yang dituliskan oleh Musa sejak Kejadian 1 ayat 1, nah ini bisa masuk akal kan? Inilah filsafat letterisme Yahudi. Yang pertama adalah gematria, yang kedua adalah notarikon, dan yang ketiga adalah temurah. Dan masing-masing ini semua adalah filsafat huruf. Filsafat huruf ini secara kolosal, secara luar biasa diterima oleh bangsa Israel di padang gurun, yaitu pada hari Pentakosta, Hak Shavuot, yang disebut oleh mereka sebagai Hak Matan Toratenu. Ketika Tuhan memberikan atau menghadiahkan Torah kepada bangsa pilihannya. Dan ketika Tuhan memberikan Torah kepada bangsa pilihannya, mereka mendengar bahasa-bahasa sebanyak 70 bahasa. Bahasa asing juga. Ini ditulis di mana? Di Shemot Rabbah 5 ayat 9. Itu adalah mukjizat pada hari raya Pentakosta. Apa yang ditulis dalam Shemot Rabbah 5 ayat 9 ketika Torah itu diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa, ada suara 70 bahasa yang berbeda-beda di padang gurun pada hari raya Pentakosta. Ini nggak ada di Alkitab Perjanjian Lama, nggak ada. Tapi perhatikan, luar biasa. Apa yang nggak ada di Alkitab Perjanjian Lama, yang cuman ada di dalam kitab tradisinya orang Yahudi, yaitu Shemot Rabbah 5:9, ternyata hal ini terjadi pada Perjanjian Baru yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2, yang dimana ada lidah-lidah api dan murid-murid Kristus yang kebanyakan itu adalah orang-orang Galilea yang dialeknya itu medok kelihatan gitu kan, kayak saya orang Jawa gitu kan, medoknya kadang-kadang kelihatan, wah Jawa ini gitu kan. Nah itu dulu juga gitu, murid-murid Yesus itu ngomongnya medok Galilea, tiba-tiba bisa ngomong macam-macam, bisa ngomong Persia, bisa ngomong macam-macam. Loh, itu kan orang Galilea. Dan fenomena ini terjadi juga pada hari raya Pentakosta. Sesuatu yang nggak ada di Alkitab Perjanjian Lama loh, cuman ada di tradisi. Tapi ini pun terjadi di Perjanjian Baru ketika Tuhan mengaruniakan lidah-lidah api. Nah, masalahnya kenapa 70? Kenapa 70? Nah, ini lagi-lagi gematria. Kalau Anda membaca Kejadian pasal 10, nanti Anda hitung
Keturunan Nuh melalui ketiga putranya yaitu Sem, Ham, dan Yafet kalau dihitung itu menjadi 70-an ya sebenarnya harfiahnya itu 72 tapi ada dua nama yang sama maka dari nama yang sama itu muncul angka 70 maka angka 70 menjadi lambang bagi bangsa-bangsa global dunia. Balik lagi terhadap apa yang dipercaya oleh orang Yahudi ketika mereka menerima Torah dari Tuhan, ada 70 bahasa, maka di sini juga memberikan pengertian kepada kita bahwa memang Torah diberikan kepada orang Israel, tapi sedianya Torah ini juga diberikan kepada bangsa-bangsa yang penggenapannya ada ditulis di dalam Kisah pasal 2. Murid-murid Kristus bisa bahasa-bahasa asing. Ini yang sedang saya tulis dalam buku bersama Profesor Isaac Mosesen. Nah, saya juga baru tahu dari Profesor Isaac Mosesen. Cara bacanya begini. Seluruh bangsa itu mereka melihat suara-suara. Ini terjemahan saya sendiri karena LAI-nya itu guntur atau gemuruh gitu. Diterjemahkan guntur atau gemuruh nggak boleh. Harus diterjemahkan sesuai kata-katanya. Seluruh bangsa itu mereka melihat Roim et Hakolot. Maka seluruh bangsa-bangsa itu melihat tadi itu apa? Alef Taf. Huruf. Melihat Alef Taf. Ya. Melihatnya apa? Bukan cuma huruf Alef Taf, tapi suara. Suara yang dilihat. Berarti di dalam suara itu ada kode. Apa kodenya? Ya ini huruf Ibrani. Sebenarnya Exodus 20 ayat 18 itu arti sebenarnya, arti yang lebih tepat itu diterjemahkan dengan see the sound. See the sound. Orang-orang Ibrani itu bisa melihat huruf itu berbunyi. See the sound. Maka orang-orang Yahudi ketika melihat huruf Ibrani bukan cuman kode atau lambang, no, tapi juga see the sound. Nah, makanya bahasa Ibrani ini menjadi ibu bagi seluruh bahasa-bahasa di dunia. See the sound. Nah, ini ya. Jadi, bagaimana sih Alef itu bisa dilihat bunyinya? Alef, aluf, aluf, aluf apa? Champion, pemimpin. Ya. Alef, nilainya 1. Bahasa Ibraninya elef, nilainya 1000. Kenapa elef dan alef? Kok mirip? Dan tulisan dalam bahasa Ibrani-nya sama. Alef, elef. Alef adalah lambang bagi Elohim kan? Nah, alef itu elef. Elef itu 1000. 1000 dalam gematria Ibrani adalah angka tak terhingga. Jadi dalam pemahaman orang Ibrani, 1000 perkara yang tak terhingga di alam semesta berasal dari satu alef. Apa satu alef? Elohim. See the sound. Alef apa? Aluf. Aluf itu kepala. See the sound. Bet. 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 Bet itu apa? Bet. Rumah. See the sound. Gimel. Gimel gamal. Nursing. Dalet. Dan banyak. Door. Nah ini semua. Semua see the sound. Jadi bukan cuman huruf tapi ada soundnya. Makanya Exodus 20 ayat 18 kalau Anda membacanya dalam bahasa Indonesia LAI maupun dalam bahasa Inggris bukannya salah terjemahannya, tapi terjemahan-terjemahan yang ada itu mengikat makna, nggak bisa dikembangkan. Naskah bahasa aslinya semua kode-kode huruf ini bisa dikembangkan. At ini bisa dalam artian partikel untuk direct object ya, tapi dia juga bisa diartikan sebagai alef taf. Huruf pertama sampai huruf terakhir bahasa Ibrani itu terlihat pada hari Pentakosta di padang gurun. Dan orang-orang Yahudi see the sound. Huruf-hurufnya ada bunyinya. Nah, ini ada juga di internet, Google aja nanti
pelajari betul-betul perubahannya dari huruf-huruf yang memiliki kode-kode gambar piktogram dan kemudian dikaitkan dengan huruf-huruf hari ini. Alef ada hubungannya dengan A, alfa. Bet ada hubungannya dengan apa? Beta. Nah, kalau memang Plato tadi terinspirasi oleh Musa, bisa nggak sih dia terinspirasi juga pada alfabetiknya? Berarti alfabetnya Yunani, tulisan Musa menginspirasi bagi tulisan-tulisan Yunani setelahnya. Kebangetan nggak sih kayak saya kalau ngomong begini? Ah, Ibu Rita terlalu Yahudi. Ya sih, kumpulannya teman-temannya Yahudi semua gitu kan. Tapi setidaknya apa yang saya sampaikan tadi memiliki dasar-dasar latar belakang yang dimana seorang Theophrastus of Efesus mengatakan bahwa Jews a nation of philosopher. Orang Yunani menghormati orang Yahudi sebagai para filsuf. Dan mereka mengagumi orang Yahudi sebagai para filsuf dan mengatakan bahwa Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman. Moshe Rabbeinu, Rabban Shekol Hanefi. Buku ini nggak terlalu tebal, tapi pesan-pesan di dalamnya akan membuka mata kita bahwa all roads lead from Babel. Yang dimana dari Babel itu mula dari terpecahnya bahasa-bahasa. Dari terpecahnya bahasa-bahasa itu pasti ada bahasa yang original. Dan ternyata bahasa yang original itu yang ngomong bukan cuma Profesor Isaac Mosesen, yang ngomong juga Abu Alfida, yang mengatakan bahwa Eber itu diberi privilege oleh Tuhan untuk bicara dalam bahasa dia sendiri. Yang dimana bahasa dia nggak ikut kacau pada zamannya Menara Babel. Menarik kan? Nah, jadi kalau Anda punya waktu, marilah kita belajar bahasa Ibrani, naskah Ibrani. Naskah Ibrani itu see the sound. Misalnya di sini. Sambil mendengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Bagaimana Anda mengekspresikan syukur? Kalau Anda kirim WA bilang terima kasih itu apa? Kasih tanda begini kan? Begitu bukan? Nah, ada tanda begini. Kalau orang berterima kasih, itu tangannya terangkat, ditunjukkan bahwa tangannya ini menunjukkan dia menerima receive something dan dia mensyukurinya. Maka kata toda itu berasal dari kata yada, tangan. See the sound. Jadi bahasa Ibrani itu bisa dibayangkan. See the sound. Bahasa Ibrani itu adalah bahasa yang bisa dinalarkan. Jadi selalu pakai logika. Toda, tangannya terangkat. Hmm. Kita kirim WA kan begini. Tangannya terangkat. Kita bersyukur tangan kita terangkat. Nah, kata yada itu membentuk kata toda-toda artinya terima kasih. Di sini Anda lihat. Kata yod tangan, kemudian dalet, ya. Kemudian ini ada orang mengangkat tangan. Yada, tanganmu terangkat. Orang berdiri, tangannya terangkat, dan dia membuat pengakuan. Thank you. Jadi betul-betul bahasa Ibrani itu see the sound. Tapi kata-kata see the sound nggak ada dalam terjemahan King James maupun NIV kan. Jadi inilah filsafat huruf Ibrani, gematria, notarikon, temura. Gematria itu adalah huruf-huruf itu memiliki nilai angka. Notarikon itu huruf-huruf memiliki lambang. Misalnya di sini alef, lambangnya aluf, champion. Temura ini adalah permutasi huruf, mutasi huruf. Jadi kalau dimutasi, Adam misalnya, Adam. Alef, dalet, mem. Saya bisa permutasikan menjadi meot. Kenapa Adam ada hubungannya dengan meot? Karena memang Adam diciptakan untuk menguasai bumi. Beranak pinaklah dan bertambah banyaklah dan kuasailah bumi. Nah, ini menjadi meot. Itu adalah kebalikan dari nama Adam sendiri. Nah, itu adalah ilmu temura. Temura. Notarikon, kematian. Tiga. Filsafat huruf Ibrani ini
nggak akan Anda temui dalam filsafat Barat. Nggak ada. Adanya cuman ada di filsafat Timur. Kalau Anda belajar bahasa Mandarin, notarikon ini ada. Karena sama-sama Tiongkok dan Israel itu sama-sama timur, sama-sama di Asia. Cuman kita orang Indonesia itu mengenal kekristenan itu kan dari misionaris-misionaris Eropa. Jadi kita mengira agama Kristen itu agama Barat. Padahal sama-sama agama Timur, yang filsafatnya juga filsafat Timur. Jadi ini baru introduction. Torah. Torah punya nilai gematriannya itu 611. Taf nilainya 400, Faf nilainya 6, Res nilainya 200, He nilainya 5. Jumlahnya 611. Bisa dikaitkan dengan kata Ibrani yang lain yaitu Asis. Asis itu juga nilai gematriannya 611. Nah, apa arti Asis? Arti dari Asis adalah foundation. Maka kitab Torah menjadi foundation dari seluruh ilmu pengetahuan. Nilai gematriannya sama. Nah, belajar nilai gematria ini bertahun-tahun. Makanya seorang Gramatius, seorang Sovereign pada zamannya Yesus adalah kaum elite. Karena mereka biasanya orang-orang pintar. Bisa berputar-putar pada kitab Torah yang memiliki 70 wajah. Ini adalah satu diksi yang saya sukai dari seorang profesor. Dia seorang Muslim. Di bukunya yang sangat menarik, judulnya Memahami Bahasa Agama. Diksi yang sangat menarik dalam buku ini ada di halaman 224, 225, 235. Dia mengatakan bahwa terjemahan adalah tafsir, tafsir terpendek. Jadi kalau Anda membaca kitab Torah yang Bereshit bara Elohim et hasyamayim ve et haaretz kemudian diterjemahkan dengan sangat sederhana, In the beginning God created heaven and earth. Itu terjemahnya betul. Terjemahnya nggak salah. Tapi kurang. Dan itu terjemahan adalah tafsir. Tafsir terpendek. Kenapa kok dibilang the heaven and the earth? Kenapa nggak sky? Kenapa LAI nulisnya kok langit? Kenapa nggak surga? Nah itu kan pilihan kata-kata itu kan tergantung penerjemahnya. Nah itu tafsir. Jadi tafsir penerjemah sangat mempengaruhi penerjemahan. Maka kalau ada pendeta berkhotbah, kemudian dia membaca Alkitab terjemahan, dan kemudian dia menafsirkan, maka dia menafsirkan tafsir dari tafsir. Dia menafsirkan tafsir. Beda kalau dia membaca Alkitab bahasa asli, kemudian dia menjelaskannya. Nah itu tafsirnya satu kali. Tapi kalau dia membaca Alkitab bahasa terjemahan, itu tafsir mendapatkan proses dua kali. Tafsirnya si penerjemah dan tafsirnya si pendeta itu. Bukannya salah, enggak. Tapi alangkah baiknya seorang pendeta juga memiliki suatu tanggung jawab terhadap pemahaman bahasa aslinya. Walaupun bahasa asli itu bukan syarat keselamatan. Syarat keselamatan itu percaya pada Yesus saja titik. Nah, tapi kalau sudah mau melayani Tuhan, luangkan waktu untuk memahami bahasa asli. Kalau enggak, seperti kata Prof. Komar ini, bilang begini, terjemahan itu tafsir, tafsir terpendek. Makanya orang Islam itu enggak mau baca Quran terjemahan, karena Quran terjemahan itu bukan Quran. Quran terjemahan itu terjemahan dari Quran, bukan Quran itu sendiri. Dan sama seperti apa yang kita pelajari tadi, ketika kita membaca betul-betul naskah bahasa aslinya, bahkan kita membuang titik-titik nikutnya, saya bisa membacanya dalam berbagai-bagai segi. Satu kata syamayim saya bisa mengatakan bahwa itu ada api dan air, bahwa itu bisa bermakna langit. Itu bisa bermakna syamayim. Di sana ada air, sehingga hujan itu turun dari atas. Karena air itu ada di sana, syamayim. Saya bisa membacanya dalam berbagai-bagai segi. Saya bisa membacanya sebagai suatu kode dari bahasa dan huruf yang diciptakan oleh Tuhan.
tanpa tergantung pada suatu terjemahan LAI atau King James. Karena saya kalau mengajar berdasarkan LAI atau King James, saya menafsirkan tafsir. Begitu bukan? Tapi nggak usah terlalu terprovokasi. Jika Anda punya waktu, silakan belajar. Nah, berterima kasihlah kepada teknologi karena segala urusan bisa diakses melalui internet. Anda pengen tahu mengenai kalkulator gematria biar nggak usah repot-repot ya, nggak usah ngafal-ngafalin. Nah, ini ada kalkulatornya. Ada Torah kalkulator gematria. Ini juga ada di sarapan pagi. Nanti Anda bisa pelajari juga di situ. Macam-macam gematrianya. Ada misfar siduri, misfar katan, misfar perati. Nah, ini ilmunya kompleks banget. Makanya orang-orang ahli Taurat zamannya Yesus itu elite dan sombong-sombong ya. Memang sombong karena pinter. Orang pinter itu biasanya sombong. Makanya saya nggak mau pinter. Karena kalau saya merasa pinter, saya pasti sombong. Silakan nanti ikuti gematria saya lihat lecture. Pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Selama kita punya waktu, dipelajari. Nah, satu lagi. Angka gematria. Apakah ini ilmu utak-atik gatuk? Saya kadang-kadang juga dikatain orang begitu. Ibu Rita ngajarin utak-atik gatuk. Tapi inilah ilmu gematria. Yang sering matuk. Ya, misalnya masyah. Masyah itu mem, shin, yod, khet. Kemudian ada kata nahas. Nahas itu nun, khet, shin. Nilai gematrianya sama-sama 358. Kenapa Mesias dan ular nilai gematrianya sama? Dan bahkan Yesus sendiri mengutip itu. Kapan Yesus mengutip ini? Kapan Yesus bicara mengenai gematria? Kalau Anda orang Yahudi, Anda mengerti ucapan Yesus dalam mindset orang Yahudi, Anda akan tahu di mana Tuhan Yesus ngomong itu. Yaitu ketika Yesus bicara seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Kenapa? Kenapa ular dan Mesias sama? Karena sama-sama nilai kematiannya sama. Wow, otak atik katu. Terus mau belajar gematria cuman 1 jam lecture? Nggak mungkin. Proses. Ya, jadi saya cuman bisa ngomong introduction-nya saja. Dan apa yang dikatakan Yesus adalah suatu antidot. Kalau kamu dipatok oleh ular, maka antidotnya adalah Mesias. Keren kan? Bilangan 21 ayat 4 sampai 9, antidotnya ada di Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Kenapa? Karena memang dosa itu berasal dari ular. Ular itu memberikan bisa. Maka harus ada antidot. Antidotnya sama-sama punya nilai 358. Masya, antidotnya Yesus sendiri. Nah, kalau Anda membaca Perjanjian Baru dengan filsafat Barat, tidak mengerti filsafat Timur, ngerti nggak sih? Ngerti nggak sih? Oh ya, ngerti cuman itu ini karena bentuknya kayak sama salibnya gitu. Enggak, ini dinilai dari gematria. Yesus Kristus itu seorang rabi. Dia pun seorang sovereign. Dia seorang gramatius yang sering berdiskusi dengan para gramatius. Wow, ini bicara mengenai gematria. Yesus bicara mengenai gematria. Nah, jadi ini bilangan 21 ayat 9 bicara mengenai nehas, yang dimana orang dipatok ular itu dengan iman melihat kepada ular itu yang ditinggikan oleh Musa, dan itu bicara mengenai antidot dari orang yang terpatok bisanya ular tadi yang banyak mati di padang gurun. Nah, menarik kan? Jadi tipologi mukjizat ular dari tembaga antitype. Ular dari tembaga, ular tembaga ini yang dibikin oleh Musa di padang gurun ini kan Tuhan yang nyuruh. Berasal dari Tuhan kan? Tapi Anda tahu, di zamannya Hizkia, ular tembaga ini menjadi berhala. Dan Tuhan harus memusnahkan ular tembaga itu. Jadi, sesuatu yang dari Tuhan itu baik.
Tapi sesuatu yang dari Tuhan, kalau tidak ditreatment dengan baik, itu bisa menjadi kebalikannya. Ular yang dahulu bisa menyembuhkan orang, tapi kemudian bisa jadi berhala. Maka mata kita bukan kepada ular tembaganya, tetapi pada antidot yang diberikan oleh Sang Mesias. Yohanes 3 ayat 14-15. Gematria, antidot. Kalau kita nggak punya pemahaman tentang gematria, nggak indah kan? Satu lagi, ini yang sering saya ngomong. Balik-balik saya ngomong demikian. Orang Yahudi itu punya hasakah, the empathic of Semitic triplets. Orang Yahudi kalau ngomong sekali itu biasa, kalau ngomong 2 kali itu konfirmasi, kalau ngomong 3 kali itu extremely. Ini juga gaya kementeriannya orang Yahudi, orang Israel. Yesaya 6 ayat 3. Dan mereka berseru kepada seorang katanya, ini Serafim ya, malaikat Serafim, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Malaikat Serafim ini berseru, Kadosh, 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 Adonai Shefaot. Allah itu kudus, ya kudus. Apakah Allah itu kudus biasa? Enggak dong. Apakah Allah itu sangat kudus? Enggak juga. Tapi Allah itu extremely kudus. Sehingga kekudusan kepada Tuhan itu nggak bisa dikatakan kudus sekali. Tapi kekudusan Allah itu extremely kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Extremely kudus. Dan ada banyak sekali ungkapan-ungkapan Semitic triplets ini di Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kenapa Tuhan Yesus bicara pada Simon Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku berapa kali? Sekali, 2 kali, 3 kali. Itu kalau itu diartikan 3 kali, berarti Simon, do you extremely love me? Dan secara tradisi gereja kita mengenal satu kisah, betul-betul Simon mencintai Yesus extremely sampai dia mengalami kematian sebagai martir yang dia nggak mau palangnya itu kepalanya di atas tapi minta kepalanya ditaruh di bawah karena dia merasa nggak layak karena pernah juga menyangkali extremely 3 kali. Dia menyangkal Yesus extremely 3 kali itu udah sampai topnya. Tapi Tuhan mengampuninya extremely 3 kali. Dan ketika Tuhan bertanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku sekali, 2 kali, 3 kali? Berarti engkau harus mengasihi aku extremely. Nah ini the Semitic of empathic triplets, Semitic ya, 3 kali. Hasekah bahasa Ibrani-nya. Orang Ibrani, orang Aram, orang Arab, ya itu kan sama-sama Semitic. Saudara Muslim kita itu kalau talak, talak itu kan dari kata Ibrani syalah. Syalah S-nya diganti T itu kalau jadi nomina. Maka talak. Talak itu perceraian. Gua ceraiin lu. Talak 1. Gua ceraiin lu. Talak 2. Kalau sudah talak 3, itu artinya cerainya itu sudah extremely. Nggak bisa rujuk lagi. Kalau talak 1 bisa rujuk. Talak 2 bisa rujuk. Talak 3 nggak bisa rujuk. Saya punya teman, seorang Muslim, dia mau ngasih tahu, ngasih lihat saya sertifikat perceraiannya. Nah, hakimnya baik. Jadi sertifikat perceraiannya ditulis begini, talak 1. Kenapa kok hakimnya nulis talak 1? Jadi dia hakim ini masih ngasih kesempatan, jangan-jangan nanti pasangan ini mau balikan. Jadi ditulis talak 1. Dia baik. Kalau dia tulis talak 3 berarti nggak bisa rujuk lagi. Nah, itu gaya-gaya dari orang-orang timur seperti itu. Sama juga ketika menyebut kekudusan Tuhan 3 kali, berarti Tuhan itu bukan kudus biasa, tapi extremely kudus. Satu lagi, ilmu gematria. Ini saya sudah ngomong 1 jam lebih, sorry ya. Gembala dan kawanan domba. Aksara Ibrani membuka kunci rahasia dan makna. Kenapa penggembalaan itu dipakai sebagai istilah sampai hari ini, walaupun orang hari ini, orang Kristen hari ini nggak ngerti artinya. Tapi istilah ini dipakai, ya.
Karena memang orang benar yang pertama kali itu namanya Habel, dia seorang gembala. Dan semua rata-rata nabi-nabi, orang-orang pilihan Tuhan itu semuanya gembala. Mulai dari Abraham, Isa, Yakub, Musa, Daud, semuanya gembala. Shepherd dalam bahasa Ibrani itu roeh, nilai gematriannya 275. Kawanan domba, herd, ya, eder, ya, nilai gematriannya 274. Eder tanpa gembala 274. Kalau sudah ada gembalanya maka 275. Eder dengan satu gembala adalah penggembalaan. Wow, keren kan? Otak-atik katuk suka-suka Anda. Tapi inilah ilmu gematria yang luar biasa. Terakhir, ini mungkin Anda pernah lihat ya, karena memang ini adalah atribut Allah. Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Dan kasih itu undang-undang kerajaan surga. Bahasa Ibraninya kasih itu ahava, kasih. Dari sores, dari kata kerja ahav. Nah, ahav ini menarik. Ahav, alef, he, bet. Alef nilainya 1. Bet nilainya 2. He itu heavy. Anda tahu bahasa Inggris have. You have something. Ada sesuatu di dalam dirimu. Kalau kamu kasih, kamu sebagai orang pertama, kamu pasti akan memberikan kepada orang yang kamu kasih, orang kedua. Heavy. Kamu membawa sesuatu untuk orang kedua. Kasih selalu memberi. Ini ilmu kematriannya orang Yahudi. Satu lagi. Alef, kita tadi sudah belajar, Alef itu adalah lambangnya Allah, Elohim. Kalau Anda heavy, Anda memiliki sesuatu karena Anda melibatkan Elohim. Nah, yang tadi saya ngomong, Alef, He, Bet. Alef nilainya 1, He nilainya 5, Bet nilainya 2. Alef, He, Bet. Berarti di sini, Alef 1, orang pertama membawa sesuatu heavy kepada orang yang kedua. Ahava bentuk nominanya. Alef nilainya 1, He nilainya berapa tadi? 5, Bet nilainya 2, He nilainya 5 lagi, nilai kematriannya 13. Ehad, Alef nilainya 1, Dalet nilainya 4, terus ini nilainya berapa? 9. Nilainya sama-sama 13. Maka kasih, nomina kasih akan mempersatukan. Kalau sudah nggak ada kasih, cerai deh. Selama ada kasih, selalu bersatu. Karena kasih mempersatukan. Ahaf adalah when two become one. Kasih. Mengapa ahava itu terhubung dengan echad? Sebab kasih adalah ketika engkau menjadi aku, dan itu akan menjadi kesatuan. Ketika kita mengasihi seseorang, dia menjadi bagian dari kita. Keduanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Saya sudahi sampai di sini, kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Kristi atau Pastor Sony.